Akan tapi bagaimana mungkin kemudian mohon doa restu tapi diawali dengan kemaksiatan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu maka penting kiranya untuk kita itu membahas bahwasanya walimah itu memang hukumnya wajib dengan dasar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man du'iya ilal walimati falyujib faman lam yujib faqad asa Abul Qasim. Ya, artinya barang siapa yang diundang untuk menghadiri suatu walimah maka hendaknya dia itu wajib menghadirinya. Kalau dia tidak menghadirinya maka dia telah membangkang kepada perintahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara syarat yang paling pokok daripada syarat-syarat wajibnya kita hadir walimah adalah di tempat walimah itu tidak ada kemungkaran. Apa kemungkaran? Kemungkaran itu ada sesuatu yang dilarang oleh Allah, sesuatu yang dilarang oleh agama. Tapi kalau semua di situ ada dangdutan, di situ ada kumpul laki perempuan, di situ ada pertemuan antara laki dan perempuan tanpa hijab dan sebagainya, di situ berarti hukumnya uzur untuk kita tidak hadir. Atau di situ ada minuman-minuman keras. Pokoknya ada sesuatu unsur yang dilarang dalam agama maka hukumnya tidak wajib. Dan perlu diketahui dan difahami serta diterapkan dalam kehidupannya bahwasanya yang namanya walimah itu tujuan utamanya itu adalah minta atau memohon doa restu. Bagaimana mungkin dia akan mendapatkan doa dan restu? Bagaimana mungkin kemudian doa mereka akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala kalau ternyata diiringi atau bersamaan dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala? Anjurkan, ya. Dan ini bukan hanya anjuran saya, tapi anjuran agama. Kalau kita melaksanakan pernikahan, maka hendaknya dipisah antara laki dan perempuan. Paling tidak, ayo tiru cara-caranya habaib. Biasanya kalau habaib itu yang laki itu hadir walimahnya saja. Untuk resepsi itu khusus untuk bagian perempuan. Biasanya seperti itu. Jadi siangnya walimah, nanti malamnya resepsi. Nah, itu sesuai dengan syariat. Jangan kita itu kumpul, apalagi pas istrinya juga ikut di situ, sama-sama berkerudung, bersampingan, bergandengan dan sebagainya. Nah, itu ikut mazhab siapa itu, gitu loh. Ya mohon maaf saja. Jadi kalau kita itu mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, maka diharapkan kehidupan yang akan kita laksanakan itu dalam keadaan kehidupan yang samawa insya Allah. Tapi kalau sudah di awalnya saja itu sudah penuh dengan kemaksiatan, maka dikhawatirkan nanti kehidupannya itu akan diiringi dengan malapetaka, bencana dan sebagainya. Ambil satu ibrah. Bagus sekali ini ibrahnya. Saya masih teringat bagaimana Pamanda Al-Habib Mustafa Ba'bud. Semoga beliau dalam keadaan sehat, panjang umur, ya. Dan saya salut kepada beliau. Beliau termasuk yang memotivasi saya untuk berdakwah. Jadi walaupun beliau itu sudah tua, walaupun beliau itu sudah uzur, tapi beliau itu masih untuk pengajian, untuk berdakwah dan sebagainya, masih memaksakan diri. Walaupun dengan kursi rodanya, walaupun beliau sudah kena stroke dan sebagainya. Nah itu luar biasa. Jadi saya banyak belajar pada beliau. Semoga beliau panjang umur, sehat walafiat. Beliau pernah bercerita pada saya. Suatu waktu, ketika terjadi di dalam keluarganya itu khitanan. Dia bertanya dan meminta, memohon kepada ayahnya, ya, ayo kita ngundang pencak silat. Jadi dulu di masa lalu itu pencak silat itu hiburan itu. Kalau sekarang kan orkestra, dangdutan. Dulu itu hiburan itu pencak silat. Jadi kalau ada pencak silat saja, ya seperti yang pencak silat yang diperagakan oleh siapa punya NU itu apa namanya? Hah? Pencak silat apa namanya? Hah? Tapak suci atau apalagi yang punya NU itu. Nah, pokoknya itulah gitu ya. Nah, itu nanti banyak orang lihat pertandingan itu pertunjukan pencaknya itu, banyak yang lihat, berdatangan, berduyun-duyun, semua orang desa keluar untuk melihatnya gitu. Katanya Habib Mustafa begini kepada abahnya, Habib Muhammad bin Thahir itu adalah seorang alim, seorang habib, seorang wali yang datang langsung daripada Hadramut, ya. Dan beliau itu tinggal di sana jauh di desa Pelem, di Kediri, di pelosoknya. Kalau dia itu mau cari kehidupan yang menyenangkan,
Maka dia itu tidak mencari pelosok itu, tapi dia itu justru tinggalnya di pelosok. Suatu waktu, rumahnya itu kan terbuat dari genteng, bukan terbuat daripada batu. Ya. Suatu waktu, beliau itu didatangi oleh salah satu muridnya yang kaya raya, punya toko emas. Dia bilang begini, Beb, biar rumahnya saya bangun ya, biar lebih layak, lebih indah, lebih menyenangkan, lebih bisa menjaga, gitu. Apa kata beliau? Jangan Ji, ini sudah cukup. Yang penting saya hidup, gak punya hutang sudah cukup. Masya Allah, coba kalau kita dia tawarkan seperti itu. Ya bolehlah. Tapi lihat bagaimana beliau. Nah, ketika putranya Al-Habib Mustafa ini meminta izin kepada Al-Habib Muhammad bin Thohir, ayahnya, untuk membuat suatu acara, apa kata beliau? Bah, kalau kita itu ngundang puncak, itu cuma kita bermodalkan air saja, kita kasih air saja, sama teh, sama kopi aja gitu. Jadi nggak banyak modal kita. Apa jawaban ayahnya? Jangan nak. Sekarang saya mau tanya, kalau seumpama mereka itu berkumpul nantinya, lalu berkerumun, lalu kemudian ada penyatuan di situ, perkumpulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, ajnabi. Lalu bahkan kemudian ada yang senang-senangan, ada yang sampai menimbulkan syahwat dan sebagainya. Siapa yang mau tanggung dosanya? Kalau semua terjadi yang semacam itu, kamu yang nanggung dosanya. Sampai ada yang pacaran, sampai ada yang berzina, naudzubillah, kamu yang nanggung dosanya. Sampai hari kiamat, kamu yang nanggung dosanya. Masya Allah, coba lihat bagaimana. Nah, coba kita semuanya seperti Habib Muhammad bin Thohir yang beriman dan bertakwa, itu kan luar biasa. Jadi memikirnya itu sangat jauh, pandangannya itu sangat jauh. Jadi kalau semua saya membuat acara pernikahan ini, walimah ini, kemudian ternyata di situ ada dangdutannya, di situ kumpul laki perempuannya, di situ ada musik-musik yang diharamkannya. Nah, apalagi kadang-kadang pengantinnya itu duduk sejajar, lalu banyak dilihat oleh laki-laki dan sebagainya yang bukan mahramnya, yang nggak boleh melihatnya, memandangnya. Nah, maka dosa itu semuanya ditanggung oleh Sahibul Bait. Siapa Sahibul Bait ya? Suami. Lalu siapa? Keluarganya suami. Kalau saya istri yang mau mengatakan, ya istrinya. Lalu siapa? Keluarganya istrinya. Itu yang nanggung. Ya silakan dihitung berapa dosa yang terjadi di situ. Maka dengan sebab dosa yang terjadi di situ itu, karena sebabnya dia yang mengumpulkan dan mengundangnya, maka dia ikut mendapatkan dosa. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, Man a'ana ala ma'ziyatin kana alaihi wizruha la yanqusu min auzarihim syai'. Barang siapa yang membantu orang lain berbuat maksiat, maka hukumnya orang lain itu yang berbuat maksiat itu dia dapat nimbrung. Jadi dapat dosanya juga. Nggak berkurang sedikit pun. Dia dapat dosa 100% pelakunya, yang mengundang itu juga dapat 100%. Kalau seumpama yang bermaksiat 100, berarti dia dapat 100 maksiat, 100 orang maksiat. Dia itu menanggungnya. Nah, janganlah gitu loh. Kalau bisa kita awali kehidupan rumah tangga itu dengan ridho Allah dan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita undang para habaib, undang para ulama, khusus walimah laki-laki, nanti resepsinya baru perempuan. Nah, jadi kalau seperti itu kan sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tidak melaksanakan sebuah walimah kecuali sesuai dengan syariat insyaallah, dan semoga kita mudahkan untuk melaksanakannya. Kadang-kadang yang namanya setan itu sulit untuk dikendalikan. Kalau dia tidak mau, belum tentu istrinya tidak mau. Kalau istrinya tidak mau, belum tentu anaknya yang bersangkutan dia tidak mau. Gitu. Kadang-kadang yang suami istrinya sudah mau menikah dengan apa adanya, tanpa mengundang musik dan sebagainya, tapi orang tuanya nggak mau. Orang tuanya masih memikirkan apa katanya orang nanti kalau saya itu bikin pernikahan dan sebagainya. Ngapain? Kita mikirin orang itu ngapain? Emang kita digaji berapa sama orang? Jangan pikiran. Ini apa kata Abu Haddad? Man balan nas mata ghamman. Barang siapa yang memikirkan orang terus pikirkan. Mau berbuat baik nggak enak. Maka dia itu meninggal dalam keadaan sumpah katanya. Al-Habib Abu Haddad saya berarti. Nah, oleh karena itu, maka kita berbuat baik dibicarakan orang, kita berbuat jelek juga dibicarakan orang. Kalau sudah kita tahu semacam itu, ya lebih baik kita berbuat baik walaupun dibicarakan orang. Toh yang mengganjar bukan mereka. Toh yang memberikan dosa, memberikan akibat daripada dosa bukan mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan dipertimbangkan apa kata orang.
Yang kita pertimbangkan itu adalah Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW. Cukup kita itu belajar daripada apa yang diterapkan atau dijadikan sebuah komitmen oleh Nabi kita Muhammad SAW, di mana Nabi SAW bersabda, "Malam yakun bika aliyya ghadawun fala ubali." Yang penting kau ya Arab tidak marah padaku, aku tidak peduli. Walaupun aku sakit, tidak peduli. Walaupun aku terhina, enggak peduli. Yang penting kau ridho padaku. Walaupun aku diomongin orang, enggak peduli. Nah, harusnya seperti itu. Ayo sama-sama kita dahulukan, belajar untuk kita mendahulukan ridho Allah Subhanahu wa taala dan ridho Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita mengikuti hawa nafsu. Ingat, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima ji'tu bihi." Tidak beriman seseorang daripada kalian sampai hawa nafsunya itu ikut bersama syariatku. Artinya apa? Sesuai dengan apa yang diinginkannya, sesuai dengan tuntunannya, sesuai dengan ajarannya. Semoga kita semua seperti itu insyaallah. Amin ya rabbal alamin.